Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Palini Soba. Saya dari instansi Basarnas di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banda Aceh. Saya berasal dari kelompok 3 angkatan 8. Baiklah, jadi di sini saya ingin menceritakan terkait penerapan kesiapsiagaan bela negara di lingkungan kantor. Pertama, kita mengambil konsep kesiapsiagaan bela negara dulu. Jadi, asal mula dari kesiapsiagaan ini sama maknanya juga dengan samapta, yang artinya siap siaga. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapsiagaan itu merupakan keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Nah, untuk aplikasi kesiapsiagaan bela negara ini, pada latsar CPNS ataupun orientasi, termasuk kegiatannya adalah pembinaan pola hidup sehat, disertai dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan latihan ketangkasan fisik. Pembinaan mental yang disesuaikan dan berhubungan dengan kebutuhan serta ruang lingkup pekerjaan, tugas, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban PNS di lini sektor yang bertugas di wilayah Indonesia. Oke. Salah satu kesiapsiagaan yang dimiliki dan dipelihara oleh CPNS misalnya kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas. Di dalam kesiapsiagaan ini diperlukan kesiapsiagaan jasmani yang baik sehingga diperoleh juga kemampuan fisikis yang otomatis baik. Nah, PBB merupakan salah satu dari wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dan tata cara hidup dalam rangka membina kerjasama antar peserta. Jadi, PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan, membentuk sikap, membentuk disiplin, membina kebersamaan, kesetiakawanan, dan juga lain sebagainya. Untuk contoh-contoh yang bisa menjadi penerapan kesiapsiagaan bela negara, terutama di instansi Basarnas, pertama adalah tanggap darurat dalam operasi SAR, Search and Rescue. Jadi ketika terjadi kecelakaan kapal ataupun longsor, bencana alam lain, personil Basarnas akan langsung siaga dalam 24 jam tanpa menunggu instruksi panjang. Itu adalah wujud nyata dari bela negara karena melindungi warga dan menjamin keselamatan publik. Kedua, ada pelatihan dan simulasi rutin. Setiap personil mengikuti pelatihan fisik dan teknis secara rutin. Kegiatannya seperti simulasi evakuasi, penanganan korban, hingga penggunaan alat SAR yang digunakan secara berkala. Ini menunjukkan bahwa kesiapan mental dan fisik sebagai bentuk bela negara dalam damai. Kemudian ketiga, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap prosedur. Penerapan SOP yang ketat pada setiap operasi SAR menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab. Kedisiplinan ini bukan tentang peraturan, tapi juga upaya menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Kemudian, bentuk bela negara lain adalah kita siap ditempatkan di wilayah rawan bencana. Karena ini bentuk kesediaan dan bentuk pengorbanan bagi bangsa dan manifestasi dari bela negara. Penting juga bagi kita, terutama bagi pengelola layanan kesehatan seperti saya, untuk melakukan pemeliharaan kesehatan gitu. Seperti contohnya selain pemeriksaan fisik, adanya penyuluhan dan edukasi ke masyarakat. Edukasi ini berupa misalnya sosialisasi tentang keselamatan, baik di daratan, laut maupun gunung, sebagai bentuk perlindungan kepada warga negara. Bentuk bela negara lainnya juga adalah pemeliharaan alat dan juga kesiapan logistik, karena alat yang siap pakai tentunya bisa membuat waktu respon lebih cepat dan penyelamatan nyawa yang lebih banyak juga. Nah, integritas kita juga harus dimainkan di sini, karena kita sebagai ASN harus jujur supaya tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, menjaga transparansi, karena bentuk bela negara dari sisi moral dan juga sisi hukum. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. We are family. Afiknam Jagat Samakram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.